Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ira Halimatus Sa'diyah, Fitri Umaroh, Anggit Paramitasari, Uhti Masaul Husna, Laras Nuraini Pratiwi, dan Lide Berlina. Izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang UBD sebagai kerangka kurikulum. Unila Kampus Pujaan, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Izinkan kami mempresentasikan, harap semua memperhatikan. Baik, saya Uhti Masaul Husna akan menjelaskan tentang teori pendekatan understanding by design. Seiring berkembangnya teknologi, maka kemampuan penalaran, berpikir kritis, dan juga transfer ilmu pengetahuan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pembelajaran harus dapat membangun karakteristik peserta didik. Salah satunya adalah menggunakan teori pendekatan understanding by design. Apa itu teori pendekatan understanding by design? Adalah pendekatan yang dikemukakan oleh J. McKay dan juga Grant Wiggins. Understanding by design adalah pendekatan yang menekankan tujuan pembelajaran itu sendiri, di mana pendekatan ini menempatkan pemahaman peserta didik sebagai tujuan utama dalam pembelajaran. Pemahaman yang dimaksud bukan hanya peserta didik itu mengetahui, menghafal, dan juga mengingat, tetapi juga peserta didik dapat menerapkan pengetahuan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah utama penerapan understanding by design dalam pembelajaran. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi atau menentukan hasil belajar. Pada tahap ini, guru diharuskan jelas dalam menentukan capaian yang akan diperoleh peserta didik di akhir pembelajaran. Hal ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga karakteristik peserta didik. Langkah yang kedua adalah menentukan asesmen atau penilaian. Di tahap ini, guru tidak hanya mengukur pengetahuan peserta didik, namun juga mengukur keterampilan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan di kehidupan sehari-hari. Langkah yang terakhir adalah menentukan proses pembelajaran. Pada tahap ini dibutuhkan kreativitas dan juga inovasi dari seorang guru, di mana guru harus membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan juga efektif. Langkah utama dalam understanding by design yaitu yang pertama, mengidentifikasi apa yang akan diinginkan atau apa yang akan dicapai. Nah, jadi seorang guru mengidentifikasi capaian pembelajaran apa yang akan kita capai pada peserta didik tersebut. Nah, terus pada tahap pertama ini juga kerangka UBD hasil yang ingin diinginkan menjelaskan konsep-konsep seperti transfer, pemahaman, dan akuisis. Jadi transfer dapat digambarkan sebagai penggunaan pengetahuan oleh siswa dalam situasi pembelajaran yang baru secara mandiri. Maksudnya, siswa memiliki pemahaman konsep teori yang baik dan mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam tahap 1 yang pertama yaitu menentukan tujuan, yang kedua yaitu menentukan prioritas, yang ketiga yaitu aktivitas transfer. Jadi yang pertama menentukan tujuan. Menentukan tujuan ini seorang guru harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan yang kedua yaitu guru menyesuaikan materi pelajaran yang akan dibahas sesuai dengan waktu yang tersedia. Dan tahap kedua yaitu menentukan prioritas. Menentukan prioritas ini yaitu seorang guru menentukan prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja dalam jangka panjang. Dan yang kedua yaitu tujuan akhir siswa dapat menerapkan ataupun dapat melakukan apa yang dipelajarinya di dalam kelas. Dan yang ketiga yaitu aktivitas transfer. Aktivitas transfer ini yaitu pemahaman peserta didik yang diambil ataupun yang diserap dari pendidik di dalam kelas bisa diterapkan dalam kehidupan nyata ataupun dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Dan yang kedua yaitu perwujudan siswa yang unggul di kelas dan di kehidupan nyata. Tahap kedua yaitu menentukan bukti penilaian. Dalam understanding by design, langkah pertama mengidentifikasi tujuan yang diinginkan. Setelah menentukan tujuan, maka yang kedua adalah menentukan bukti penilaian. Baru nanti akan menentukan kegiatan pembelajaran. Kenapa menentukan bukti penilaian? Karena setelah mengidentifikasi hasil, maka kita mengidentifikasi bukti penilaian dari hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Bukti penilaian digunakan untuk mendokumentasi dan memvalidasi bahwa target pembelajaran telah tercapai. Cara guru menentukan peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan yang pertama yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan kunci yang terdapat pada tugas kinerja atau bukti lainnya. Yang kedua yaitu melalui kriteria apa pemahaman kinerja peserta didik akan dinilai dan melalui pertanyaan-pertanyaan pada bukti lainnya. 2. Menentukan bukti penilaian. Tahap ini menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Bagaimana seorang guru dapat menentukan apakah peserta didik telah mencapai kepahaman yang diinginkan? Yang pertama, menggunakan tugas performa atau performa task. Yang kedua, bukti lainnya atau other evidence. Tahap 2, menilai bukti asesmen tugas kinerja. Yang pertama, melalui tugas kinerja otentik siswa akan mendemonstrasikan pemahaman yang diinginkan. Dengan kriteria apa saja kinerja pemahaman akan dinilai? Yang pertama, menjelaskan atau explanation. Yang kedua, menginterpretasikan. Yang ketiga, mengaplikasikan. Yang keempat, memiliki sudut pandang. Yang kelima, pengetahuan pribadi. Bukti lainnya seperti kuis, tes, petunjuk akademik, observasi, dan bagaimana siswa merefleksikan dan menilai sendiri pembelajaran mereka. 2 hal penting yang perlu diingat dalam melakukan penilaian. Yang pertama, 6 aspek yang sudah dipelajari tidak perlu digunakan sepanjang waktu ketika melakukan penilaian. Yang kedua, proporsi dari asesmen formatif harus lebih besar daripada asesmen sumatif. Yang selanjutnya adalah instrumen tugas proyek. Dapat dilihat di PPT, terdapat lembar observasi, terdapat 4 poin. Yang pertama adalah pada aspek yang dinilai kreatif, kerjasama, mandiri, bernalar kritis. Jadi di situ ada teknik penilaian. Jadi teknik penilaiannya yaitu pengamatan. Jadi semuanya teknik penilaian menggunakan teknik pengamatan. Nah, yang selanjutnya adalah waktu penilaian. Jadi waktu penilaian pada kreatif itu proses dan tugas. Untuk kerjasama proses dan tugas juga. Dan untuk mandiri tugas, bernalar kritis yaitu proses. Pertama adalah kreatif, kerjasama, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi di setiap poin itu terdapat 4 indikator. Yang pertama adalah kreatif, yaitu peserta didik memiliki rasa ingin tahu dengan nilai 25. Jadi masing-masing aspek memiliki nilai 25. Hasilnya jika ditotal keseluruhan indikator yaitu hasilnya 100. oleh guru sebelumnya, kemudian nanti akan diberikan skor dan penilaian dari penilaian tersebut. Selanjutnya ada rubrik penilaian lembar kerja. Nah, di dalam rubrik penilaian lembar kerja itu ada beberapa aspek yang dinilai oleh guru pada peserta didik. Dan di situ ada tertera indikator serta nilai yang akan diberikan. Apakah sudah sesuai dengan indikator tersebut dan nilai yang akan diberikan disesuaikan dengan indikator tersebut. Selanjutnya yaitu ada perencanaan kegiatan pembelajaran di mana menerapkan prinsip WHE-RE-T. Nah, di mana W yang pertama yaitu where. Where maksudnya siswa perlu memahami ke arah mana pembelajaran dengan jelas dan mengapa perlu memahami hal tersebut. Selanjutnya H, hook and home. Artinya guru perlu merancang aktivitas yang menarik perhatian peserta didik untuk terlibat lebih dalam pembelajaran sehingga tercapai target atau pencapaian pembelajaran. Selanjutnya E, explore and experience. Artinya bahwa adanya perpaduan antara eksplorasi dan pengalaman nyata yang menghasilkan pengalaman yang utuh.
dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada reflect technique and device, artinya mengembangkan ide-ide dasar atau mengembangkan ide-ide besar yang membutuhkan tahapan berulang serta bersiklus. Artinya ide-ide ini harus terus diulang. Selanjutnya ada exhibit and evaluate. Artinya siswa memerlukan waktu untuk meninjau ulang dan mengevaluasi sejauh mana pemahaman mereka tentang materi pembelajaran yang diajarkan. Selanjutnya T, yaitu tailor and personalize the work. Artinya kegiatan pembelajaran seharusnya melingkupi kebutuhan, gaya belajar, dan minat peserta didik. Dan yang terakhir ada O, yaitu organize for optimal effectiveness. Pada tahap ini, guru sebagai perancang perlu mengorganisir dengan optimal setiap alur pembelajaran yang efektif untuk peserta didik. Cukup sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan kurang dalam penyampaian kami, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.